Kembali lagi di Bincang Bola. Kali ini gue mau membahas hasil yang diraih Tuchel selama 4 pertandingan memimpin Chelsea menggantikan Frank Lampard. Cukup memuaskan dan cukup memberikan hasil hal yang positif, dan ini tentu menambah hal positif bagi kondisi di kubu pemain-pemain Chelsea dan di timnya sendiri. Di bawah Tuchel selama 4 pertandingan setelah menggantikan Frank Lampard, Chelsea berhasil memainkan 4 pertandingan dengan 3 kemenangan dan 1 kali draw. Dan ini termasuk pencapaian cukup bagus di mana 4 pertandingan tidak pernah kalah. Ya, walaupun tidak bisa menghasilkan clean sheet, ya tetapi cukup bagus ya, dengan kemasukan 1 gol. Tentu tetap akan diperbaiki oleh Tuchel ke depannya untuk kekurangan dari tim Chelsea. Di partai pertama, first match, pada saat Tuchel menggantikan Lampard, Chelsea berhadapan dengan Wolves dan hasil 0-0. Karena itu pada saat itu Tuchel baru saja datang dan hanya 24 jam, hanya sehari saja melatih Chelsea, dan tidak banyak waktu yang dilakukan oleh Tuchel, tapi hasil sudah cukup, secara permainan sudah cukup bagus, dan dibuktikan di pertandingan kedua menghadapi Burnley dengan mengalahkan Burnley dengan 2-0. Kemudian di pertandingan ketiga berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur yang dilatih Jose Mourinho dengan skor 1-0 dengan gol tunggal penalti yang dicetak oleh Jorginho. Dan kemarin belum lama ya, 2 hari yang lalu berhasil mengalahkan tuan rumah Sheffield United dengan gol 2-1. Dan saya melihat dengan pola 3-4-2-1 ini terlihat permainan Chelsea semakin solid dan semakin baik ya. Hanya kekurangan mungkin yang perlu diasah oleh Tuchel adalah ketajaman striker lini depan ya, di mana ada Oliver Giroud maupun Tammy Abraham dan juga Timo Werner yang sampai saat ini belum memecahkan kebuntuannya lagi selama beberapa pekan tidak menghasilkan gol. Dan ini tentu menjadi PR sendiri buat Tuchel ya, di mana di semua lini saya melihat kekuatan Chelsea sudah cukup bagus ya. Mulai dari kiper ya, Edu Mendy, saya lihat secara penampilan selalu menampilkan penampilan yang konsisten dan cukup bagus. Kemudian juga dengan 3 back ya, 3 back yang dikomandoi oleh Thiago Silva, kemudian Antonio Rudiger dan Cesar Azpi, ini selalu bermain bagus. Dan ketika berhadapan dengan Tottenham Hotspur, pada saat itu Thiago Silva cedera, kemudian digantikan oleh Andreas Christensen. Pada saat kemarin berhadapan dengan Sheffield United, itu strategi pertama ya, di 3 back itu tetap ya, Christensen, kemudian Rudiger dan Cesar Azpi. Kemudian di wing back kiri di babak pertama Ben Chilwell dicoba oleh Tuchel, kemudian di sebelah kanan tetap dipasang oleh Reece James ya. Kemudian 2 holding midfielder, 2 gelandang tengah ya, sebagai deep midfielder, sebagai gelandang box to box ditempati oleh Jorginho berpartner dengan Mateo Kovacic. Ya, selama 4 pertandingan ini saya melihat duet Jorginho dan Mateo Kovacic menjadi duet yang cukup baik ya, menjadi duet yang cukup mumpuni, dan juga menjadi duet lini tengah yang sampai saat ini saya bilang termasuk duet yang apik ya. Artinya Tuchel berhasil meramu dan menemukan formasi ideal di tengah. Kemudian dengan pola 3-4 ya, 4 gelandang tadi, yaitu 2 gelandang deep midfielder, kemudian 2 wingback ya. Kemudian 3-4-2-1, 2 di depan itu ditempati oleh Mason Mount dan Timo Werner, kemudian striker Oliver Giroud pada babak pertama ya. Kemudian karena babak kedua ada beberapa pergantian pemain karena memang dinilai atau dilihat oleh Tuchel mungkin striker Oliver Giroud belum bisa menghasilkan gol dan dia ingin mempertajam lininya. Dia ganti Oliver Giroud dengan Callum Hudson-Odoi dan Timo Werner menjadi
striker tunggal ya, diapit dua gelandang serang oleh Callum Hudson-Odoi dan Mason Mount ya. Kemudian catatan juga bahwa di wingback kiri memang terlihat ya kemampuan Alonso maupun Chilwell sama bagusnya ya. Walaupun sebenarnya idealnya adalah Chilwell lebih tepat dan lebih ideal dia bermain sebagai fullback kiri ya. Artinya dengan pola 4 back dia sebagai fullback kiri. Nah, itu Chilwell terlihat lebih bagus ya. Di pola 3-4-2-1 ini memang Alonso dalam menyerang itu lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Chilwell ya. Tapi dua-duanya saya lihat di pertandingan melawan Sheffield, dua-duanya bisa berkompetisi dan bisa bermain sama baiknya ya antara Chilwell dan Alonso, dan ini menjadi pilihan alternatif juga buat Tuchel ya di lini wingback kiri dengan sama baiknya permainan antara Ben Chilwell dan Marcos Alonso, sehingga menambah daya saing di sisi kiri. Untuk di sayap kanan ya, Reece James memang belum tergantikan dengan posisi dia sebagai wingback kanan ya, karena memang Cesar Azpi sendiri bermain di pola 3 back, otomatis di sisi kanan hanya tinggal Reece James yang berposisi di wingback kanan. Dan dengan pola 3-4-2-1 ini juga Reece James bermain cukup baik dan cukup agresif ya, baik bertahan maupun menyerang sama baiknya. Bahkan beberapa kali Reece James bisa memberikan umpan-umpan silang yang cukup baik untuk ke kotak penalti lawan. Nah, untuk di posisi duet gelandang tengah ya antara Kovacic dan Jorginho ini sudah tidak diragukan lagi. Saya tidak memberikan catatan, bahkan seandainya Kante masuk pun saya kira tidak terlalu merubah ya, karena Kante pun bisa bermain sebagai gelandang bertahan untuk melapisi duet dua gelandang ini ya. Biasanya memang pada saat posisi unggul kemungkinan Kante akan dimasukkan menggantikan striker atau menggantikan sayap, pemain sayap, gelandang sayap mungkin, supaya tujuannya untuk memberikan tahanan, untuk memperkuat sisi lapangan tengah supaya tidak kebobolan dan untuk mempertahankan keunggulan. Memang yang diperbaiki Tuchel ke depan kemungkinan adalah finishing touch dari striker ya, di mana Oliver Giroud maupun Tammy Abraham belum menjadikan striker pembunuh seperti yang saya bahas di video saya sebelumnya, di mana Chelsea membutuhkan seorang striker membunuh dikala memiliki Didier Drogba maupun Diego Costa. Nah, inilah yang mungkin menjadi PR buat Tuchel untuk memperbaiki striker ya. Kemudian juga di konferensi pers ya, Tuchel masih menunggu untuk Timo Werner memberikan gol-golnya ya. Pada saat melawan Sheffield, kontribusi Timo Werner sudah cukup baik ya, dengan memberikan satu assist untuk gol dari Mason Mount, dan juga memberikan kontribusi sehingga menghasilkan penalti yang dieksekusi oleh Jorginho dengan pergerakannya, sehingga Timo Werner dijatuhkan di kotak penalti oleh penjaga gawang Sheffield United. Nah, sebenarnya secara permainan Timo Werner sudah cukup baik, sudah cukup bagus, dan Tuchel merasa bahwa apa yang dilakukan Timo Werner sudah cukup baik buat tim. Dan dalam konferensi pers tersebut Tuchel menyatakan bahwa dia akan menunggu gol yang akan dilahirkan oleh Timo Werner. Tetap akan ditunggu Timo Werner akan menciptakan gol. Jadi karena secara permainan sudah cukup meningkat. Nah, sebagai seorang striker tentunya dengan menciptakan gol menjadi kepercayaan diri buat Timo Werner, dan sempat juga mendapat masukan dari mantan pemain timnas Jerman yang dulu juga mantan pemain Chelsea, yaitu Michael Ballack, supaya Timo Werner merubah gaya permainannya, karena Chelsea bukanlah RB Leipzig yang bermain di Liga Jerman. Terlihat memang beberapa kali ya, di beberapa pertandingan Timo Werner sempat seperti pergerakannya mudah dimatikan oleh pemain bek lawan. Tapi di beberapa pertandingan terakhir ini cukup bagus ya permainan Werner. Saat dikala dia
menggantikan Oliver Giroud sebagai striker target man yang memberikan kontribusi dengan pergerakannya, dengan memberikan umpan assist kepada Mason Mount dan juga memberikan kontribusi untuk penalti bagi Chelsea. Nah, itu yang kita tunggu nanti, apakah dan kita harapkan Timo Werner bisa menciptakan gol ya untuk membuka lagi kepercayaan dirinya, sehingga dengan terciptanya gol bisa makin percaya diri bagi seorang striker. Dan kita tunggu nanti tanggal 16 Februari di mana Chelsea akan menjamu Newcastle United di pertandingan ke-24. Ya, ini saat ini Chelsea sudah berada di posisi ke-5 besar ya, berada di bawah Liverpool ya, kemudian di bawah Leicester, kemudian di bawah Manchester United dan Manchester City sebagai pemimpin ya. Gitu. Jadi sudah masuk 5 besar, diharapkan semoga Chelsea bisa menangkan pertandingan selanjutnya ya, di mana kompetisi Liga Inggris masih menyisakan 15 pertandingan ya, dan ini tentu masih sangat ketat. Saya rasa dengan melihat 4 pertandingan awal yang dikomandoi oleh Tuchel, saya merasa kemungkinan harapan untuk mencapai 4 besar ya, untuk masuk ke zona Liga Champions 4 besar, saya rasa menjadi realistis dengan meningkatnya permainan Chelsea saat ini. Ya, kita tunggu pertandingan-pertandingan selanjutnya. Semoga Chelsea bisa terus berikan kemenangan dan bisa memenangkan partai-partai berikutnya. Sekian bincang bola kali ini tentang The Blues Chelsea, dan kita jumpa lagi dalam bincang bola yang akan datang. Sampai jumpa, Goks. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.